kalahkan paceklik dan dapatkan, saudara, dapatkan kerajaan Allah. Ya, kita harus mengalahkan paceklik. Karena ini adalah tanda pertama dan tanda awal dari orang yang hidup di dalam keadaan yang susah. Ya, saudara. Dan saya sudah jelaskan hari Minggu kemarin, pada akhir zaman, saudara, jangan anggap bahwa hanya mereka yang miskin yang tidak bisa makan, tetapi semua manusia, ya saudara, semua manusia tidak bisa. Jadi mereka tidak bisa makan uangnya, mereka harus makan bahan makanan, saudara. Dan inilah yang menjadi tanda awal daripada kedatangan Tuhan Yesus. Itu sebab, saudara, selain tanda-tanda fenomena alam, gempa bumi, kemudian juga tanah longsor, hujan, ya, fenomena meteohidrologi, yaitu fenomena keadaan alam di bidang air, hidrologi, itu luar biasa dan dahsyat dan mengerikan, ya saudara. Kemudian peperangan, kemudian nabi-nabi palsu, Kristus palsu, itu semua dimulai dari paceklik, ya saudara, dari kekurangan tidak bisa makan. Ya, saudara, sekarang kita barangkali tidak pernah mengalaminya, tetapi kasihanilah mereka yang di tempat-tempat yang tidak bisa makan benar, karena mereka tidak ada tumbuh-tumbuhan yang bisa dimakan. Di seluruh dunia begitu banyak, ya saudara, area-area yang tidak bisa menghasilkan makanan. Saudara, dan ini merupakan tanda daripada kedatangan Tuhan Yesus. Bahwa orang tidak bisa membelanjakan uangnya. Dan semua harta bendanya mubazir, tidak ada gunanya. Ya saudara, semuanya dibikin tidak berhasil dan tidak bisa makan. Para kekasih, itu sebab kita harus mengalahkannya. Semua tanda-tanda, katakan saya harus mengalahkan semua tanda-tanda yang mengerikan sebelum itu terjadi. Bila saya mengalahkan paceklik saya sudah mendapatkan kuasa dari Tuhan untuk selalu berkemenangan dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Saudara, dan lebih dahulu sekali lagi kita akan membaca dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-33. Saudara, mari di sini kita membacanya. 1, 2. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Amin. Para kekasih, ayat ini begitu tegas, ya, dan dengan kuasa yang besar. Kemudian yang kedua, karunia yang melimpah-limpah. Ya, saya sudah jelaskan kemarin bahwa dua tanda ini harus ada pada orang yang percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Ya, semua orang sudah harus tahu. Sehingga otomatis tema kita, kalahkan paceklik, itu sudah terjawab. Sudah terjawab atau belum? Sudah. Ya, dalam kalimat apa? Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Ya, jadi kita harus tahu semua disebabkan karena kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, jadi saudara harus sadar bahwa kebangkitan Tuhan Yesus ini sudah harus mengalahkan tanda awal dari kedatangan si iblis, yaitu antikristus. Ya saudara, sehingga anak-anak Tuhan di seluruh dunia mereka sudah mendapatkan satu tanda kemenangan, yaitu kalau mereka percaya pada kebangkitan Tuhan Yesus. Dan untuk seterusnya, katakan, dan untuk seterusnya saya pasti berkemenangan. Ya, jadi Tuhan tahu caranya untuk menghindarkan kita dari segala malapetaka pada akhir zaman. Saudara, jadi saya tuliskan ini ada dua bukti kebangkitan Kristus. Bila saudara susah dalam mencari mata pencaharian, dalam mencari rejeki, dalam mencari penghasilan, saudara engkau harus pegang perjanjian ini. Ya, 1, apa kuasa kebangkitan Tuhan Yesus? Apa 1? Kuasa yang besar. 2, kasih karunia yang melimpah-limpah. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya.
Sehingga saudara tidak sempat untuk self pity, tidak sempat untuk mengasihani diri saudara sendiri karena saudara gagal. Karena saudara mempunyai kuasa kebangkitan Yesus. Ya, sekarang semua keadaan menjadi lebih sulit lagi, ya saudara, karena ada peperangan yang besar di Eropa antara Rusia dan Ukraina, saudara. Tetapi saudara harus yakin bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil dalam menghidupi saudara, di dalam menghindarkan saudara, dan di dalam menjayakan saudara. Amin. Inilah janji dari Tuhan. Para kekasih, kalahkan paceklik. Paceklik ini dikalahkan, tadi saya sudah bilang, karunia yang melimpah-limpah. Jadi tema ini sudah dijawab oleh Kisah Rasul 4:33, dengan kebangkitan Tuhan Yesus kita menerima kuasa yang besar dan kasih karunia yang melimpah-limpah. Semua katakan, dengan demikian kesimpulannya saya mengalahkan paceklik. Amin. Beri kemuliaan yang baik bagi Dia. Haleluya. Sehingga kita bisa hidup, ya, hidup bisa doing great, hidup bisa melakukan pekerjaan yang besar. Sekali lagi saya tayangkan slide ini, Yesus yang bangkit di hidupmu, ya, Kisah pasal 4 ayat 33, saudara, maka ini adalah rahasia kerajaan Allah. Jadi nyambung, selesai paceklik kita kalahkan, maka kita masuk pada kerajaan Allah, ya saudara, turun ke atasmu. Saudara, dalam Matius 12 ayat yang ke-28, baiklah kita akan baca segera. Injil Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-28. 1, 2. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang ke atasmu, kepadamu. Amin. Saudara, dengan sesungguhnya, maka sesungguhnya. Jadi Tuhan Yesus menaklukkan kuasa kegelapan dengan kuasa roh Allah, maka kerajaan Allah turun. Maka otomatis kalimat ini mengartikan demikian, jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Kudus, ya, maka seketika, itu maksudnya, maka sesungguhnya itu adalah maka seketika, saudara, kerajaan Allah turun kepadamu. Dan ini sesuai dengan pernyataan Tuhan Yesus bahwa di mana ada gelap, terang tidak bisa masuk. Tetapi kalau gelap diusir keluar, baru terang akan masuk. Saudara, jadi saya dan saudara harus mengerti prinsip kedatangan kerajaan Allah dalam pribadi. Sebelum kita meninggal dan masuk sorga, itu mudah sekali, sangat mudah sekali. Yaitu kita mengusir setan dan kerajaan Allah turun kepada kita. Amin. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara, tidak ada teori, tidak ada teologi, dan tidak ada semua falsafah gimana saya menurunkan kerajaan Allah. Semua orang bisa menengking setan. Jadi semua orang bisa menerima kerajaan Allah turun di dalam hidupnya. Jadi, semua katakan jadi, mulai sekarang tidak ada alasan bahwa saya kalah atau takut atau mundur dari kuasa setan. Saya harus maju dan saya mengalahkan. Maka kerajaan Allah turun kepada saya demi nama Yesus. Saya percaya terjadi pada saya. Amin. Haleluya. Ya. Jadi saya ingin supaya saudara mendapat jalan yang paling mudah, yaitu Matius 12:28. Ya saudara, Tuhan sudah memberikan pada kita Matius 11:28. Mari datang kepadaku, engkau yang berbeban berat, dan engkau yang susah payah, dalam Alkitab bahasa Jawa, engkau yang sayah, ya, Tuhan mengatakan aku akan memberi ngaso, ya, aku akan beri ngaso, istirahat kepadamu. Matius 12 ayat 28, jikalau aku mengusir setan dengan kuasa rohku, maka kerajaan Allah turun kepadamu. Tidak dikatakan maka setan akan keluar, akan kalah, sudah seharusnya, sudah otomatis. Karena dia keluar dari hidup kita,
kerajaan Allah masuk dalam hidup kita. Amin. Jadi saya ingin supaya semua saudara menjadi kuat. Katakan, saya harus kuat. Saya tidak boleh lemah. Saya tidak boleh takut dan ragu. Karena begitu mudah saya menerima kerajaan Allah. Amin. Haleluya. Doing great with great power, ya. Itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Di dalam Mazmur 8 ayat 5 dan 7 sekali lagi kita akan melihatnya supaya saudara ingat sebelum kita masuk lebih jauh. 1, 2. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? 7. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Amin. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Saudara. Jadi ada kuasa kemenangan pada siapakah manusia? Ya, saudara. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Saudara. Sudah pasti ini bukan sembarang manusia. Ini adalah manusia yang sudah menerima keselamatan dari Tuhan. Manusia yang mengalahkan setan dan kuasa kegelapan. Sebab dikatakan engkau meletakkan semua di bawah kakinya. Jadi manusia yang istimewa. Yang bisa dan berhak untuk mengalahkan dan menginjak segala musuh di bawah kakinya. Amin. Itu sebab para kekasih, mari kita akan maju di dalam Tuhan, di dalam iman saudara, di dalam pengertian saudara akan firman, karena itu membuat saudara mendapatkan kemenangan di dalam hidup saudara. Ya, jelas sekali Tuhan meletakkan semuanya itu di bawah kakinya. Kaki siapa? Manusia yang istimewa di mata Tuhan. Jadi saya dan saudara harus yakin kalau kita dalam bisnis kita, dalam mata pencaharian, penjualan kita, dalam usaha kita gagal, kita rugi. Saudara, engkau harus klaim ayat ini. Tuhan sudah dari zaman dahulu kala, pemazmur dalam perjanjian lama, sudah memberikan janji bahwa hamba akan bisa menaklukkan semuanya. Sekarang hamba dalam keadaan kekurangan uang, hamba sakit-sakitan, hamba tidak berhasil, dan keluarga hamba tidak mempunyai kesuksesan. Tidak ada yang sukses dalam keluarga hamba. Saudara, kita harus bangkit. Katakan, saya harus bangkit. Saya harus menolak pekerjaan iblis. Saya harus membuang segala roh kerugian dalam nama Yesus. Amin. Ya. Itu yang dimaksud dengan doing great with great power. Ya. Para kekasih, apa maksud doing great with great power dalam Yesaya pasal yang ke-60 ayat yang kelima. Segera kita akan membacanya. 1, 2. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Amin. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Saudara, saya perlu menjelaskan tentang kelimpahan di seberang laut yang kita tidak pernah lihat, yang kita tidak pernah dengar, dan yang tidak pernah timbul dalam hati kita. Nah, itu arti idioms dari kalimat firman ini. Kelimpahan dari seberang laut. Yaitu semua yang saudara belum pernah lihat, belum pernah dengar, dan belum pernah timbul dalam hati saudara. Saudara, seringkali kita harus menyadari, aku di dalam negeri aja aku tidak bisa berhasil. Apalagi aku keluar negeri. Ya, saudara, persaingan lebih ketat, lebih kejam. Orang-orang lebih pintar di sana daripada di sini. Saudara, nah, jadi apa maksud daripada diksi kalimat ini? Diksi ini mempunyai arti bahwa apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Karena kita ada di sini.
Dan apa yang telinga kita belum dengar tentang bagaimana di sana, dan apa yang belum timbul dalam hati kita. Kita tidak ada keinginan untuk berjuang di sana, untuk cari makan di sana, untuk kita bersenang-senang di sana. Saudara, nah itu semuanya. Katakan, yang tidak pernah dilihat mata saya, yang tidak pernah didengar telinga saya, tidak pernah timbul di hati saya, itulah yang Tuhan sudah sediakan bagi saya. Harta benda di seberang laut akan beralih kepada saya demi nama Yesus. Amin. Haleluya. Ya, saudara, jadi kita sudah bisa dengar ya, bisa tahu. Jadi saudara jangan mengartikan ayat ini bahwa tiba-tiba orang dari luar negeri itu mengirim warisan kepada saudara. Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah seberang laut adalah apa yang belum kita lihat, belum kita dengar, belum kita inginkan. Para kekasih, kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, ya saudara. Dan itulah maksud dari Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan mendapatnya. Berarti kita akan mengalahkan paceklik. Amin. Ya. Jadi kunci rahasia dari semua keberhasilan dan doing great, hal yang besar yang kita ingin lakukan, itu kunci rahasianya adalah mencintai Tuhan. Mengasihi Tuhan nomor 1. Amin. Itu rahasianya. Jadi kalau saudara ingin sesuatu yang besar, saudara tidak boleh egois. Saudara tidak boleh apa-apa untuk pribadi, harus belajar untuk Tuhan nomor 1. Katakan, belajar mempersembahkan untuk Tuhan nomor 1. Saudara, mungkin saudara punya pikiran, ya itu semboyannya pendeta. Itu semboyannya hamba Tuhan yang full time, yang 100% menyerahkan diri kepada Tuhan. Tidak, ini bukan semboyan siapa-siapa. Ini semboyan orang yang mengasihi Tuhan. Maka Tuhan akan memberi hal yang great kepada dia. Saudara, cuma itu aja modalnya orang yang tidak punya apa-apa. Orang yang sangat kaya raya sekalipun. Mereka akan bisa melakukan hal yang besar kalau mereka mengasihi Tuhan. Jadi ciri khas daripada Tuhan membuka pintu sorganya untuk mencurahkan semua perbendaharaannya. Saya yakin cuma sedikitlah buat kita. Itu sudah great sekali buat kita. Luar biasa. Amin. Tuhan akan membukakan bendaharanya sedikit buat kita. Kita sudah sangat great. Kita sudah sangat doing great. Saudara, itu sebab kenapa kita tidak punya rahasianya. Yaitu mengasihi Tuhan nomor 1. Itu harus ada pada saya dan pada saudara. Kalau itu tidak ada, maka saudara dan saya tidak bisa menerima dari Tuhan. Saudara, itu sebab saya ingin mengajak semua saudara memperhatikan kelimpahan dari seberang laut dalam koneksinya dengan semua keberatan hidup akhir zaman. Katakan, semua keberatan hidup akhir zaman yang bakal menimpa saya sudah memiliki jalan keluar. Saya sudah mempunyai bendungannya, yaitu kuasa ilahi. Bila saya mengasihi Tuhan Yesus nomor 1. Amin. Itu sudah harus saudara kerjakan. Ya, saudara, tidak ada yang seorang manusia lemah semacam saya dan saudara bisa melakukan doing great, itu tidak bisa kecuali ngimpi. Dan itu pun banyak orang berkata, ya bagaimana saya bisa bermimpi yang indah, keadaan saya semacam ini. Benar sekali, saudara. Orang tidak ditetapkan, orang tidak diputuskan masa depannya oleh mimpi. Saudara, orang diputuskan masa depannya dari dia punya kapasitas mengasihi Tuhan. Cuma mengasihi Tuhan. Saudara, kalau saudara mengasihi dia di dalam hidup saudara, maka Tuhan tidak akan pernah berhenti di dalam memberkati saudara secara luar biasa. Amin. Itu penting sekali. Orang yang mengasihi Tuhan nomor 1 dalam hidupnya, maka Tuhan akan mengasihi dia
apa yang menjadi cita-cita harapannya, doa-doanya akan dikabulkan, akan diberikan secara mujizat. Saudara, itu luar biasa. Kita harus lebih mengasihi Tuhan nomor satu. Jangan sampai nomor dua, jangan sampai meninggalkan pelayanan kita dan komitmen kita kepada Tuhan. Karena disitulah Tuhan bisa memegang seseorang atau Tuhan melepas seseorang. Memegang atau melepas, saudara. Yaitu apa? Yaitu kadar kecintaan. Katakan kadar kecintaan. Seorang manusia kepada Sang Penciptanya, Sang Juru Selamatnya, Yesus Kristus. Amin. Jadi saudara harus tahu bahwa anugerah Tuhan yang besar itu bisa diberikan atau ditahan oleh Tuhan dan kasih pada orang lain. Kalau saya dan saudara kurang mencintai dia, kurang. Saudara, seberapa pol-polnya saudara, coba diusahakan mengasihi Tuhan sak pol-polnya saudara. You have to struggle and you have to striving for yourself and to yourself, and you have to overcome yourself, all your selfishness, and to give your only love to God. If you can do this, you have everything from God. Saudara. Jadi sangat mudah sekali. Kalau saudara tidak punya modal, saudara tidak punya kemampuan, saudara tidak punya sesuatu yang bisa membuat saudara bisa hidup makmur, saudara, cobalah saudara mengasihi Tuhan nomor satu dalam hidup saudara. Apa yang saudara bisa, cara bagaimana saudara bisa mencintai dia nomor satu? Saudara, dengan uang saudara, dengan tenaga saudara, dengan pikiran saudara, dengan suara pujian saudara, dengan angkat tangan saudara, dengan keringanan tangan saudara membantu pekerjaan Tuhan. Saudara, cobalah. Maka saudara akan menemukan akan kaidah ini, hukum Allah ini. Bahwa semua yang tidak pernah kau lihat, tidak pernah kau dengar, tidak pernah timbul dalam hatimu, sudah aku siapkan di sorga bagimu. Dan aku akan memberikan kepadamu kalau engkau lulus di dalam ujian penyerahan dirimu kepadaku. Aku akan memberikan semuanya. Saudara. Jadi saudara jangan kecil hati menghadapi semua keadaan dunia. Karena dia ingin saudara doing great with great power. Katakan, Tuhan ingin saya melakukan pekerjaan yang besar dengan kuasanya yang besar. Ayo tangan saudara. Dengan kuasanya yang besar. Dan kuasa yang besar itu hanya bisa diberikan kepada saya bila saya total nomor satu mencintai Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Saudara, rahasianya di situ. Jadi tidak ada rahasia yang lain. Rahasianya cuma di situ. Jadi saya ingin supaya semua saudara faham persaingan dalam dunia, dalam mencari makan, dalam mencari untung, dalam mencari pasaran, dalam mencari keberhasilan, kesuksesan itu berat sekali. Saya bilang berat sekali. Ya, itu sebab negara-negara semua pemerintahan menyadari rakyatku bisa miskin, negaraku bisa hancur, dicaplok oleh negara tetangga nanti. Itu sebab gimana rakyatku harus pintar. Gimana rakyatku bisa makan. Saudara. Nah, di sini kita melihat bahwa orang harus berjuang untuk bisa. Negara berjuang. Ada negara yang hanya memberikan kepada rakyatnya cuma sedikit. Ya karena dia miskin atau karena dia pelit pemerintahannya. Tapi ada negara yang begitu royal memberikan pada rakyatnya. Karena memang mereka kaya negaranya. Atau karena mereka memikirkan tentang nasib rakyatnya lebih daripada kekayaan negara. Ada aja. Paradigmanya beda-beda. Saudara. Itu sebab kalau seorang dia mengandalkan pada keadaan dunia, pada negaranya, pada sikon ekonomi di mana dia hidup,
pada semuanya harus baik, harus lancar, nggak ada ontran-ontran, nggak ada gempa bumi, nggak ada gunung meletus, tidak ada banjir, tidak ada longsor. Orang mengharapkan hal sedemikian, nggak mungkin di akhir zaman, tidak mungkin. Karena semua yang dia tidak harap pasti terjadi. Itu sebab, semua katakan itu sebab, saya hanya berharap pada belas kasih Tuhan Yesus. Dengan cara, ayo apa tadi? Saya harus mengasihi Tuhan nomor 1. Ya, dengan cara saya harus mengasihi Tuhan nomor 1. Cuma itu aja. Saudara, kalau saudara mengasihi dia nomor 1, dia ngerti banget. Ya, dia sangat paham. Kalau saudara tidak mengasihi dia, dia juga sangat paham. Itu sebab lebih baik, katakan lebih baik, saya mengasihi Tuhan Yesus nomor 1 dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Para kekasih, itu sebab ini adalah pelajaran yang penting sekali. Kalahkan paceklik, kalau enggak tahu rahasianya, ya tidak bisa. Ya saudara, tidak bisa. Masa kita hanya hidup dengan belas kasih negara, belas kasih orang tua, belas kasih anak, belas kasih famili-famili yang baik, belas kasih sahabat karib. Seberapa banyak, seberapa lama mereka bisa menjamin hidup kita? Tidak ada. Ya, saudara, itu sebab kita hanya hubungan kita ini hanya langsung dengan Tuhan Yesus. Kalau semua saudara bisa demikian, bayangkan di dalam rumah saudara 5 orang barangkali, suami, istri, 3 anak, 5 orang. 5-5-nya ngerti rahasia ini. Semua mempunyai garis yang lurus, yang vertikal dengan Allah. Saudara, bayangkan keluarga ini Tuhan pasti memberkati dan jatuhkan anugerahnya dia, kerajaan Allah, kemurahannya luar biasa pada keluarga ini. Itu otomatis. Ya, karena dia melihat semua isi rumah tangga ini mengasihi dia. Amin. Ya, anggukkan kepala ke samping, katakan, jadi rahasianya adalah mengasihi Tuhan Yesus nomor 1. Maka semuanya akan dilimpahkan kepada kita. Kerajaan Allah akan dijadikan nyata dalam hidup kita. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Angkat 2 tangan saudara. Haturkan terima kasih kepadanya. Ucapkan terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Sekali lagi, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Oleh sebab itu saudara, diberkatilah saudara. Dan angkat 2 tangan saudara. Mulai dari saat ini damai sejahtera dan anugerah melimpah dalam hidup saudara. Perjalanan saudara dalam kota, luar kota dijagai dengan aman dan sentosa. Tiba di rumah tidak kurang apapun, penuh dengan sukacita dan bahagia. Penuh dengan berkat dan kemurahan Tuhan. Tuhan menghargai korban kolektor saudara dan teristimewa segala pengembalian persepuluhan saudara. Sesuai dengan Maliaki 3 ayat 8 dan 10, sesuai dengan Ibrani 7 ayat 1 sampai 10. Tuhan memberkati semuanya dengan berkat-Mu yang luar biasa. Terimalah berkat dan damai sejahtera, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan, dan kelimpahan berkat dari sorga, jasmani dan rohani, melimpah dalam hidup saudara. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita yang percaya diberkati mengaminkan. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia.